Baik ibu-ibu, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai merencanakan hutang dengan hati-hati. Ibu-ibu pernah berhutang? Nah, jadi kita akan belajar merencanakan hutang secara hati-hati ya. Agar lebih jelas kita nonton film dulu ya ibu-ibu ya, biar lebih semangat. Oke, baik ibu. Kira-kira masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili tadi ibu? Iya, Bu Lili mendapatkan musibah, anaknya masuk rumah sakit, tapi beliau tidak mempunyai simpanan atau beliau tuh terpaksa harus berhutang. Iya, oke. Untuk lebih jelasnya silakan ibu-ibu diskusi terlebih dahulu ya Bu ya mengenai film tadi. Silakan ibu-ibu berdiskusi, saya beri waktu 5 menit. Sudah ibu-ibu diskusinya? Ya. Ada yang bisa menjawab lagi ibu-ibu? Apa yang bisa diambil dari cerita film tadi Bu selain terpaksa harus berhutang? Yang dialami Ibu Lili tadi? Iya, Bu Lili itu mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih Bu ya. Ya, jadi di film tadi ini bercerita mengenai gali lubang tutup lubang. Jadi Bu Lili tadi sudah berhutang ya, terpaksa harus berhutang kembali untuk memenuhi kebutuhannya karena tadi anaknya sakit ya. Untuk lebih jelas mengenai merencanakan hutang dengan hati-hati, kita lihat flip chart ya Bu ya. Kita lihat flip chart berikut. Nah, kelihatan Ibu flip chartnya? Ya, jadi di sini sebelum meminjam itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, coba Ibu dibantu baca. Untuk apakah kita meminjam? Ya, yang pertama untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan produktif. Yang kedua Ibu tolong dibacakan lagi. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan ya sebelum berhutang ya? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kemudian berapa besar kita perlu meminjam, itu juga perlu diperhatikan ya Bu ya. Sesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan
kemampuan kita untuk mengembalikan ya. Kemudian bagaimana kita dapat membayar pinjaman ya, bisa dengan bulanan atau musiman, sesuaikan dengan pendapatan kita bulanan atau musiman. Terus kemudian tempatnya, kemanakah kita dapat meminjam ya. Jadi tempat-tempatnya dibandingkan ibu-ibu, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Oke, paham ibu-ibu? Ya, paham. Ya, baik, kita akan melanjutkan. Oke, ya. Jadi kesimpulannya dari film tadi, dari picture tadi, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Hutang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Nah, kemudian di sini ada lembar cerita ya, menghitung mahal murahnya hutang. Nih, yang pertama, untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan. Nih, ada cerita pertama. Cerita yang pertama, Ibu Lili datang ke Bank Pengkreditan Rakyat yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Kemudian yang cerita yang kedua, kalau perhatikan ya ibu-ibu ya. Untuk cerita yang kedua, Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Kemudian cerita yang ketiga, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan untuk pinjaman 500.000. Ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20.000. Yang cerita yang keempat, Ibu Lili bertanya kepada kelompok arisan yang diikutinya untuk dapat meminjam. Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam dengan 500.000 rupiah untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Yang pertama, apa saja syarat atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi? Kemudian berapa lama pinjaman harus dilunasi? Berapa jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan? Termasuk biaya administrasi. Silakan ibu-ibu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ibu-ibu ya. Oke, sudah selesai ibu-ibu diskusinya? Ya, udah. Ya, saya tanyakan lagi. Oke, kita tempel dulu ya ibu-ibu ya, jawaban dari ibu-ibu ya, kita tempel. Oke. Sebaiknya Ibu Lili berutang kemana? Oke, saya jelaskan lagi ibu-ibu ya sebelum diskusi lagi. Saya berikan kuncinya ya. Yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian terkecil ya, yaitu koperasi. Namun Ibu Lili tidak memenuhi syarat. Ya.
yang diminta karena belum menjadi anggota koperasi. Ibu Lili harus beralih ke pinjaman dengan total pengembalian terkecil berikutnya. Jadi kira-kira Bu Lili harus meminjam mana Bu Ibu yang tepat Ibu-ibu? Di arisan. Iya, betul sekali. Jadi dari hasil diskusi ibu-ibu ada yang benar juga, ada yang menjawab di arisan, ada yang menjawab di koperasi ya. Jawaban ibu-ibu sudah tepat ya. Meminjam yang harus dipilih oleh Ibu Lili sebaiknya di kelompok arisan ya. Pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Ya, contohnya dalam kasus Ibu Lili tadi, Bu, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan ya, karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli dan upahnya bekerja selama musim panen. Oke. Bisa diterapkan ya ibu-ibu ya di rumah ya. Nanti ya. Jadi hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum berhutang. Jadi kalau mau berhutang harus direncanakan dengan hati-hati. Paham ibu-ibu? Ya, paham. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai memilih tempat meminjam.